Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's your life? Well, today I am Suhartati. My student ID number is 19320095. We would like to discuss about cooperative principle and specifically about its floating a maxim. So here we go. Well, for the first, let's recall our understanding about cooperative principle and the maxims. So here, for successful communication, according to Grice, we must assume that both people in a conversation are cooperating. So this is what we call as the cooperative principle. Jadi cooperative principle itu adalah prinsip kerjasama antar dua orang yang terlibat dalam suatu percakapan. And then Grice identified 4 principles which people implicitly rely on when communicating. So this is here are our 4 maxims. For the first, maxim of relevance, maxim of quality, maxim of quantity of the communicated information, and the last, it is maxim of manner in which it is communicated. Jadi cooperative principle ini ada 4 maxim ya. Ada maxim of relevance, quality, quantity, and also manner. Well, we start to discuss about floating a maxim. A cooperative speaker can intentionally disobey a maxim as long as she or he or the context provides enough indicators for the hearer to notice it. This is called floating a maxim and used to indirectly convey information. Jadi floating maxim ini adalah pelanggaran dari maxim itu sendiri, yang dimana sebenarnya penutur yang melanggar itu meskipun melanggar, ia pingin lawan bicaranya paham dari apa yang dia maksud, makna implisit dari apa yang dia ucapkan, begitu. Sebenarnya ada banyak ya pelanggaran maxim. There are floating, violating, infringing, and also opting out, but here we only will discuss about floating a maxim. Okay, for the first we have floating maxim of relevance, and before it we have to know what it is maxim of relevance. So here, say things that are relevant to the topic under discussion and prevent random, incoherent conversation lacking continuity. So make it possible to understand conversations. Jadi di maxim of relevance ini hindari sesuatu yang tidak sesuai dengan topik pembicaraan ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus sesuai, harus relevan. Misalkan nih, kalau katanya Pak Agwin kemarin pas menjelaskan itu, kalau misalkan kita bikin kue, yang kita butuhkan itu ya tepung, ya telur, ya mentega. Jadi untuk membuat adonannya itu ya tepung, ya telur gitu ya. Bukannya malah buku resep atau sarung tangan panas. Jadi itu tidak relevan. Apa yang dibutuhkan saat membuat kue adalah telur dan tepung. Begitu. So here our example of floating maxim of relevance. Did you sleep early last night? So my mom was angry this morning. Here, my mom was angry this morning has nothing to do with did you sleep early last night. Jadi pertanyaannya, apakah kamu tidur lebih awal malam ini? Terus dijawab, ibuku marah tadi pagi. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya ya antara ibu marah dengan tidur lebih awal. Jadi inilah floating maxim of relevance. Tapi lagi-lagi sebenarnya karena ini floating, sebenarnya yang B ini pingin yang A ini paham.
dengan memberitahu kalau ibunya dia marah pagi ini, berarti dia itu malamnya tidak tidur lebih awal, begitu. So for the next we have floating maxim of quality, and maxim of quality here, don't say what you believe to be false, don't say things you can't back up. Jadi jangan mengucapkan sesuatu yang kamu yakin itu salah, belum tentu benar gitu ya. Kemudian juga di maxim of quality itu kita diajarkan untuk tidak berbohong, dan juga jangan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Berikut contohnya, here the example. Let's see. Floating maxim of quality. Max didn't go to school today. Is he sick? Dijawab nih sama yang B. I think so. He wouldn't be absent. Nah, di sini B yang menjawab A. I think so. Aku pikir demikian. Dia tidak mungkin, Max itu tidak mungkin bolos. Nah, ini hanya perkiraan. Jadi tidak bisa dibuktikan. Belum tentu benar juga kalau misalkan Max ini sakit begitu. Tapi sebenarnya yang B ini juga pengen yang A paham bahwa Max memang tidak pernah absen. Jadi mungkin dia alasannya sakit, tidak mungkin ada alasan lain. Tapi ini belum tentu benar karena belum bisa dibuktikan. Makanya ini adalah it is floating maxim of quality. Okay, for the next we have floating maxim of manner. And in maxim of manner, avoid absurdity of expression, avoid ambiguity, be brief, be orderly. Jadi peraturannya di maxim of manner ini, katakan sesuatu yang tidak membingungkan, hindari tidak jelas, ambigu, muter-muter, apalagi bikin bingung. Jadi dalam mengatakan sesuatu itu kita harus runtut dan juga jelas. And for this floating maxim, contohnya ya, is it you? Your way of eating is like a cat in the forest. Apakah ini benar-benar kamu? Cara kamu makan itu seperti kucing di hutan. Basically, ini ambigu, tidak jelas. Masa iya cara makan disamakan dengan kucing? Nah, itu tidak jelas ya, bikin bingung. Tapi sebenarnya penuturnya itu ingin lawan bicaranya paham apa yang dia maksudkan meskipun dia melanggar. Jadi mungkin cara makan dia seperti kucing yang di hutan itu mungkin karena yang kelaparan atau yang gimana-gimana gitu ya. Jadi dia mengumpamakan cara makan dengan kucing yang ada di hutan, begitu. And for the last we have floating maxim of quantity. Okay, maxim of quantity in the conversation, make your contribution as informative as is required. Don't make your contribution more or less informative than is required in conversation. Jadi di maxim of quantity ini ucapkan atau katakan sesuatu yang sesuai kebutuhan gitu ya. Jangan kurang informatif dan jangan juga don't be too much, dan jangan juga kurang informatif ya. Jangan berlebihan dan jangan kurang begitu. Jadi informasinya harus enough, harus cukup begitu. Kemudian di sini floating maxim of quantity for the example, how do I look? Yang B menjawab, your hair is really nice. Jadi how do I look ini actually menanyakan about the appearance secara keseluruhan ya. Jadi how do I look ini sebenarnya bertanya secara keseluruhan penampilannya bagaimana. Kemudian yang B ini cuma mengatakan
hanya mengomentari terkait rambutnya. Your hair is really nice. So this is less informative than is required. Jadi ini kurang informatif dari apa yang diminta, dari apa yang dibutuhkan begitu. Jadi here the floating maxim of quantity, karena di sini less informative. So let's have a floating maxim analysis. So the following transcript was taken from comedy show Lapor Pak, published on April 2nd, 2022 on Trans7 official YouTube channel. And here we have Andre, Tante Lala, Andika, petugas. Yes, that's all. So Andre for the first bilang, berarti preman itu berbuat kasar. So Tante Lala answered, iya. Andika itu Tinky Winky Dipsy sama Po gak bantuin. Terus Andre-nya menimpali, Teletubbies dong. Nah, yang petugas ngomong lagi, kalau ini Teletubbies. So Andika continue the conversation. Belum tahu kalau dia marah ya. Andre, ini nama lengkap Anda lalalala ye. Nah, dari situ Tante Lala tertawa. Terus kemudian Andika, apa yang membuat penonton itu berdatangan ke akun Anda? Kemudian Tante Lala, iya, karena memang di situ bukan apa sih, Tante Lala kan promosiin segala macam produk owner yang terkutuk itu, begitu. Jadi in this transcript of comedy show, we find so many floating maxim because seperti yang kita ketahui ya, comedy show try to make a sense of humor. Maka dari itu mungkin untuk menciptakan humor lucu-lucu ya. Jadi di sini banyak floating maxim. Contohnya nih, yang pertama, berarti preman itu berbuat kasar. Tante Lala jawabnya iya. Sebenarnya ini secara quantity tepat ya, jadi kayak cuma iya. Tapi kalau kita telaah lagi, berarti preman itu berbuat kasar. Tante Lala jawab iya. Nah, jawaban Tante Lala ini belum bisa dibuktikan karena ini kan kasus kan, dan belum tentu apa yang Tante Lala katakan itu benar. Jadi it is floating maxim of quality. Oke, selanjutnya ada, itu Tinky Winky Dipsy sama Po gak bantuin. This is so ambiguity. Ambigu ya, tidak jelas. Apa sih maksudnya? Kok ngomong Tinky Winky Dipsy sama Po gitu kan? This is floating maxim of manner. Jadi sebenarnya Andika ini ngomong Tinky Winky Dipsy sama Po itu menghubungkannya dengan nama Tante Lala gitu kan. Itu kan ada tuh Teletubbies tuh, Tinky Winky Dipsy Lala Po gitu kan. Terus ditimpali deh sama si Andre. Makanya nih ada keterangannya, Teletubbies dong gitu. Terus yang petugas itu mengatakan kalau ini Teletubbies. Nah, ini gak jelas lagi nih. Karena gak jelas itu, makanya ini adalah floating maxim of manner. Tapi sebenarnya ya yang mendengarkan ya paham kalau ini melanjutkan dari yang Teletubbies itu. Jadi dipleseti jadi Teletubbies, Tubeless ban itu. Nah, gitu. Kemudian yang Andre melucu lagi nih. Ini nama lengkap Anda lalala ye gitu. Nah, ini floating maxim of manner lagi karena memang lalala ye apa sih yang dimaksud? It is ambigu ya. Jadi kayak kurang jelas juga, unclear. What Andre mean is unclear. Tapi di sini lagi-lagi ini floating maxim of manner. Karena ini floating, jadi sebenarnya pendengarnya itu paham dan yang penutur itu paham, ingin
lawan bicaranya paham. Makanya Tante Lala di sini tertawa karena paham begitu. Jadi yang dimaksud lalalala ye itu kan ada tuh di dahsyat itu biasanya kan lalala ye gitu. Jadi mempleseti namanya Tante Lala gitu. Kemudian yang terakhir, apa yang membuat penonton itu berdatangan ke akun Anda? Terus Tante Lala jawab tuh, iya karena memang di situ bukan apa sih, Tante Lala kan promotion segala macam produk owner yang terkutuk itu gitu. Di sini ada maximum of floating maximum of quantity juga, karena ini more informative than is required. Tapi di sini yang menarik adalah owner yang terkutuk. Nah ini ambigu lagi nih, gak jelas, unclear, it is not obvious what Tante Lala mean ya. Karena owner yang terkutuk ini karena ambigu, maka kita bisa mengatakan we can say it is floating maxim of manner. Tapi sebenarnya lagi-lagi karena ini floating, jadi penutur ingin lawan bicaranya paham apa yang dia maksud gitu. Karena owner yang terkutuk ini adalah slogan yang sering Tante Lala ucapkan ketika live TikTok atau live apapun itu untuk mempromosikan produk-produk dari owner yang nge-endorse Tante Lala itu. Dari situ Tante Lala jadi viral. Then Tante Lala becomes viral because this slogan owner yang terkutuk. Begitu. Okay, that's all for today. I am sorry if there are so many mistakes from my explanation. And thank you for your nice attention. And the last I say, stay safe, stay healthy, and stay happy. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.